Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen Dr. Boymin Sirait selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan. Kami dari kelompok 3 membuat video pembelajaran yang beranggotakan Melanie Patricia Tambun, Nadia Degultong, Media Malam Pasaribu sebagai tugas proyek Agama Kristen Protestan. Materi kelompok kami mengenai tentang manusia menurut ajaran Alkitab dan Kristen, dan manusia jatuh ke dalam dosa dan keselamatan manusia. Manusia menurut ajaran Alkitab dan Kristen, dan manusia jatuh ke dalam dosa dan keselamatan manusia. Konsep manusia menurut Alkitab. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tidak ada dengan sendirinya. Tuhan menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, tapi cara Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan cara Tuhan menciptakan makhluk lainnya. Kejadian 1:26 dengan mensyaratkan bahwa atas pertinggalan Tuhan yang pula dan bijaksana, atas putusan kehendaknya yang bebas, manusia diciptakan hasil karya Tuhan yang keadaannya berlainan sekali dengan Tuhan yang menciptakannya. Selanjutnya, manusia diciptakan dari debu tanah. Kata ini menggunakan kata Ibrani yang ditempatkan lain menggunakan kata daging untuk menyebutkan tubuh manusia. Ini di dalam bahasa Yunani. Kata ini di dalam Alkitab dapat dipakai dalam hubungan yang bermacam-macam dan terjemahkan dengan bermacam-macam juga sebagai umpama tubuh makhluk manusia. Sehingga yang dimaksud dengan debu tanah atau daging pertama-tama adalah tubuh manusia, bentuk manusia lahiriah atau dimensi kodrasi manusia. Tanah atau daging itu terbatas dan lemah, tidak memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Debu tanah atau daging hanya memiliki hidup selama Tuhan memberikan hidup kepadanya. Kejadian 6 ayat 3, Paulus menyebut tubuhnya sebagai manusia lahiriah, sebagai lawan dari manusia batinia. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Ajaran tentang bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh dikotomi, maupun bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh trikotomi ditolak oleh Alkitab. Ajaran trikotomi terdapat dalam filsafat Yunani, agama Hindu, dan di dalam Latinia. Konsep ini dasarkan kepada gagasan bahwa antara roh dan tubuh terdapat jurang yang tak dapat disatukan, di mana roh itu suci sedangkan tubuh itu dosa, sehingga diperlukan suatu penengah yaitu jiwa. Oleh karena itu, trikotomi seperti yang ada dalam filsafat Yunani bukanlah ajaran Alkitab. Di dalam Tesalonika 5:23 seolah-olah memberi kesan bahwa Alkitab mengajarkan apa yang disebut dengan trikotomi. Sesungguhnya Paulus ingin mengatakan bahwa pengudusan itu diharapkan memerlukan meliputi segi tubuh, jiwa, dan roh. Ungkapan ini tidak menunjukkan susunan atau struktur manusia. Jelaslah menurut Alkitab bahwa tubuh adalah manusia sebagai keseluruhan dari segi yang lahir, sedangkan jiwa adalah manusia dari keseluruhan segi yang batin. Keduanya tidak dapat ditetapkan sama-sama penting. Tubuh jiwa mengungkapkan manusia sesungguhnya, demikian juga lah halnya dengan roh. Pandangan tentang manusia menurut Calvinus, manusia adalah ciptaan Allah yang ditempatkan di tengah-tengah ciptaan lain sebagai pelayan pekerja Allah. Manusia diciptakan dengan gambar Allah, dengan pengetahuan, kebenaran, dan kekudusan. Sebagai gambar Allah, manusia memiliki kehendak bebas, memiliki kemampuan bebas untuk taat atau tidak pada hukum Allah. Manusia terdiri dari jiwa dan raga. Jiwa adalah suatu wujud yang abadi, tetapi yang diciptakan juga sebagai bagian manusia yang luhur. Meskipun manusia dalam rupa lahiriah mencerminkan kemuliaan Allah, tetapi gambar Allah sebenarnya terdapat dalam jiwa. Allah membuat hubungan perjanjian dengan manusia. Allah menjanjikan berkat dan rahmatnya, sedangkan manusia harus menguasai alam dengan menyadari statusnya sebagai ciptaan di bawah kuasa kedaulatan Allah. Namun manusia melanggar perjanjian ini dengan memberontak terhadap kuasa Allah. 2. Menurut Dr. Harun Warisono, manusia bukanlah keturunan Tuhan Allah. Ia juga bukan mengalir keluar dari Allah, tetapi diciptakan Allah. Menurut Kejadian 2:17, tidak boleh diartikan secara hurfiah apa adanya, tetapi harus
dari segi batin sebagai makhluk yang bernafsu, berkehendak, berpikir dan sebagainya. Hati adalah ungkapan Alkitab yang mengungkapkan segi hidup manusia yang tidak tampak, yaitu segi batin yang menjadi asas pribadi manusia. Roh adalah segi hidup manusia yang batin juga dapat menerima dan menyatakan pengalaman rohani. Roh yang tidak berdiri sendiri, melainkan manusia sebagai keseluruhan, sebagai makhluk yang berpikir, berbuat, berkehendak dan lain-lain. Jadi badan itu mengungkapkan manusia seutuhnya, jiwa mengungkapkan manusia seutuhnya. Demikian juga lah halnya dengan hati dan rohani kita. Berikutnya masuk ke dalam keduanya itu dapat disimpulkan bahwa setuju bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun pada isi pengertian istilah ini keduanya berbeda. Menurut Alkitab menunjukkan bahwa gambar Allah pada manusia mulai tampak dalam kecerdasan akal budi dan dalam ketulusan hati dan kesehatan semua bagian, dan dapat terharu menandang gambar dan rupa Allah itu sebagai kesamaan. Bila akhirnya dikatakan bahwa itu sebenarnya adalah suatu panggilan yang pasangan. Manusia dengan Allah terputus, melainkan juga kehidupan manusia di dunia ini menjadi terkutuk. Baik manusia pertama Adam dan Hawa, juga manusia keturunan mereka sampai pada kita sekarang ini, baik jasmani maupun rohani, kehidupan manusia menjadi menderita.